Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PGSD 2B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Povilia Dianti. Saya Hanifah Fajriati. Saya Siti Salisa Salwia. Halo, nama saya Nurdin Fahmi. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan, latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah. Pertama, latar belakang. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, ada suatu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik, yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah, yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur. Belajar mengajar merupakan kegiatan yang kompleks. Mengingat kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang kompleks, maka tidak mungkin menunjukkan dan menyimpulkan bahwa suatu metode belajar mengajar tertentu lebih unggul daripada metode belajar mengajar yang lainnya dalam usaha mencapai semua pelajaran dalam situasi dan kondisi dan untuk selamanya. Selanjutnya, metode pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk demonstrasi. Yang mencapai tujuan pembelajaran, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Selanjutnya, di sini kami ada rumusan masalah. Rumusan masalah kami terdiri dari 5 poin, yaitu apa pengertian dari metode pembelajaran, yang kedua, apa saja ciri-ciri metode pembelajaran yang baik, yang ketiga, apa manfaat dari penggunaan metode pembelajaran yang tepat, yang keempat, apa saja jenis-jenis metode pembelajaran, dan yang poin terakhir, yaitu bagaimana implementasi metode pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, tujuan penulisan makalah, yaitu untuk mengetahui pengertian dari metode pembelajaran. Yang kedua, untuk lebih memahami ciri-ciri dari metode pembelajaran. Yang ketiga, agar lebih memahami lagi manfaat dari penggunaan metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, untuk mengetahui jenis-jenis dari metode pembelajaran. Dan poin terakhir, agar memahami implementasi metode pembelajaran di sekolah. Mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Pemateri selanjutnya yang akan dibahas oleh Nadia Povilia. Pengertian metode. Secara etimologis, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata tersebut terdiri atas dua kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Dalam arti lain, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tujuan tercapai secara optimal. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran dalam bahasa Yunani berasal dari kata instruction yang disebut instructus yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian, arti instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Jadi, pengertian metode pembelajaran berarti berbagai cara atau seperangkat cara atau jalan yang dilakukan dan ditempuh guru secara sistematis dalam melakukan upaya pembelajaran yang telah diolah.
Menurut Abdurrahman Ginting, mendefinisikan metode pembelajaran sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan secara berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. Dalam arti lain, metode pembelajaran merupakan sebuah perencanaan yang utuh dan bersistem dalam menyajikan materi pelajaran. Metode pembelajaran dilakukan secara teratur dan bertahap dengan cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan tertentu di bawah kondisi yang berbeda. Ciri-ciri metode pembelajaran yang baik. 1. Bersifat luas, fleksibel, dan menyesuaikan dengan keadaan peserta didik dan materi yang akan disampaikan. 2. Bersifat fungsional dalam menyampaikan teori dan praktik yang dapat mengantarkan peserta didik pada kemampuan yang praktis. Ketiga, tidak mereduksi materi. Keempat, memberikan keluasaan pada peserta didik untuk menyampaikan pendapat. Kelima, dapat menempatkan guru dalam posisi yang tepat dan terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode. 1. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 2. Jenis atau bentuk kegiatan, bisa dalam bentuk praktik maupun tidak. 3. Karakteristik materi pembelajaran. 4. Karakteristik siswa. 5. Sarana dan prasarana yang tersedia. 6. Waktu. Dan 7. Kepribadian dan kemampuan guru. Berdasarkan uraian tersebut, metode pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, bahan yang digunakan, waktu dan perlengkapan yang tersedia, kemampuan dan banyaknya murid, dan kemampuan guru mengajar sehingga dapat disesuaikan dalam pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan keseluruhannya dan tidak menyulitkan siswa dan gurunya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fahmi. Di sini saya akan membahas tentang manfaat penggunaan metode pembelajaran dan jenis-jenis metode pembelajaran. Jadi, apabila seorang guru menerapkan metode pembelajaran yang tepat, maka pembelajaran yang berlangsung akan menghasilkan beberapa manfaat. Di antaranya, mengarahkan proses pembelajaran pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggali dan memanfaatkan siswa secara optimal, mempermudah penyerapan informasi, menghilangkan dinding pemisah guru dan siswa, suasana menyenangkan atau fun, dan yang terakhir adalah siswa dapat menyampaikan pendapat dengan leluasa. Lalu, materi kedua. Jenis-jenis pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ini memposisikan seorang guru sebagai fokus dan sebagai sumber belajar, di mana peserta didik sebagai pendengar. Lalu ada yang kedua, yaitu sebagai metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. Selanjutnya ada metode eksperimen. Dilakukan dengan praktikum atau percobaan di ruangan seperti laboratorium atau kita sering lab. Lalu ada metode latihan. Metode latihan atau training adalah metode pengajaran yang dikaitkan dengan cara melatih keterampilan atau soft skill para peserta didik dengan merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. Lalu ada metode skrip kooperatif. Metode pembelajaran ini memasangkan dan menuntut para peserta didik untuk menyampaikan intisari atau materi pembelajaran secara lisan. Dan yang terakhir ada metode mind mapping, di mana metode ini menerapkan cara berpikir terhadap suatu permasalahan, bagaimana terjadinya masalah, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Dengan metode ini, peserta didik dapat meningkatkan daya analisis yang
kuat dan juga berpikir kritis sehingga bisa memahami masalah dari awal dan akhir. Implementasi metode pembelajaran di sekolah. Yang pertama, metode ceramah. Terlebih dahulu merumuskan tujuan khusus yang akan dipelajari para murid. Setelah menetapkan secara jelas tujuan yang hendak dicapai, hendaknya diselidiki dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh apakah metode ceramah benar-benar merupakan metode yang sangat tepat untuk dipakai. Kemudian susunlah bahan ceramah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu dapat membangkitkan minat dan menarik perhatian murid, dapat dimengerti dan mudah dan jelas, dapat memberikan kesan dan pengertian kepada para murid bahwa bahan yang dibicarakan itu sangat penting dan besar manfaatnya. Sikap dan cara gaya guru atau penceramah harus dapat menimbulkan rasa simpatik. Pemakaian metode ceramah hendaknya diselingi dengan variasi berupa audiovisual, tanya jawab, dan sebagainya. Tanggaplah perhatian para murid dan arahkan kepada pokok yang diceramahkan. Kemudian usahakan menanam pengertian yang jelas. Lakukanlah penilaian dengan teknik evaluasi yang wajar untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan-tujuan khusus ceramah itu. Dan yang kedua ada metode diskusi, yaitu menelaah topik atau pokok masalah yang diajukan oleh guru atau mengusahakan suatu problem dan topik kepada kelas. Ikut aktif memikirkan sendiri atau mencatat data dari buku-buku sumber atau sumber pengetahuan lainnya agar dapat mengemukakan jawaban pemecahan problem yang diajukan. Mengemukakan pendapat baik pemikiran sendiri maupun yang diperoleh setelah membicarakan bersama-sama teman sebangku atau sekelompok. Mendengarkan tanggapan reaksi atau tanggapan kelompok lainnya terhadap pendapat yang baru dikemukakan. Mendengarkan dengan teliti dan mencoba memahami pendapat yang dikemukakan oleh siswa atau kelompok lain. Menghormati pendapat teman-teman atau kelompok lainnya walau berbeda pendapat. Mencatat sendiri pokok-pokok pendapat penting yang saling dikemukakan teman baik setuju maupun bertentangan. Ikut menjaga dan memelihara ketertiban diskusi dan tidak bertujuan untuk mencari kemenangan dalam diskusi, melainkan berusaha mencari pendapat yang benar yang telah dianalisa dari segala sudut pandang. Yang ketiga, metode demonstrasi, yaitu persiapan dengan menganalisis materi yang akan didemonstrasikan. Pelaksanaan dengan memberikan pengantar demonstrasi untuk mempersiapkan para siswa mengikuti demonstrasi berisikan penjelasan tentang instruksi dalam demonstrasi. Tindak lanjut pemakaian metode demonstrasi dengan cara diskusi tentang tindakan proses atau prosedur yang baru saja didemonstrasikan. Dan pengendalian. Dari metode resitasi yaitu pernyataan tugas harus jelas dan menarik. Organisasi siswa sesuai dengan bobot tugas, tenggang waktu pengumpulan tugas diselesaikan dengan bobot tugas, setiap tugas dikoreksi dan dinilai, berilah kesempatan berdiskusi dengan guru. Yang kelima, metode eksperimen, yaitu metode eksperimen hendaknya dilakukan mengenai hal-hal yang bersifat praktis dan urgen dalam masyarakat. Sebagai pendahuluan, sebaiknya guru memberikan pengertian sejelas-jelasnya mengenai landasan teori dan apa yang dieksperimenkan itu. Hendaknya guru bersama-sama para murid membicarakan langkah-langkah yang dianggap paling baik untuk memecahkan masalah-masalah sehubungan dengan eksperimen yang direncanakan. Bahan-bahan yang diperlukan, variabel yang perlu dikontrol, serta berbagai hal yang perlu dicatat. Dipikirkan pula bagaimana cara merangsang anak-anak agar setelah eksperimen berakhir dapat membanding-bandingkan hasilnya dengan orang lain dan mendiskusikan bersama bila terdapat perbedaan atau kekeliruan. Yang keenam, metode latihan, yaitu siswa terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan secara teori sesuai dengan bahan ajar yang akan diterapkan dengan metode pembelajaran drill. Guru memberikan contoh latihan soal sebelum diberikannya latihan tentang materi pembelajaran yang telah diberikan. Guru memberikan latihan soal-soal tentang materi yang telah diberikan, kemudian dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. Guru mengoreksi dan membetulkan kesalahan-kesalahan latihan yang
telah dilakukan oleh siswa. Yang ketujuh, metode skrip kooperatif, yaitu guru membagi siswa untuk berpasangan, guru membagikan wacana atau materi setiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasannya. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya, sementara pendengar menyimak, mengoreksi, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya, dan guru membantu siswa untuk menyusun kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan, metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individual atau secara kelompok. Jenis metode pembelajaran yaitu ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode resitasi, metode eksperimen, metode latihan, metode skrip kooperatif, dan metode mind mapping. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.